Halo Bapak Ibu semuanya, selamat berjumpa lagi di channel kumpulan informasi dan di sini kita akan bagikan info terbaru. Tentunya ini adalah salah satu informasi penting bagi Bapak Ibu kategori honorer. Nah, di mana Komisi 2 DPR RI bocorkan kategori honorer ini lolos ASN P3K sesuai usia. Nah, lantas seperti apa dan bagaimana untuk informasinya? Silakan disimak terus video ini Bapak Ibu supaya tidak terjadi kesalahpahaman untuk detail informasinya. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, silakan di-support Bapak Ibu ya dengan mengklik subscribe dan juga jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan pada update-update terbaru seputar informasi penting yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Oke, jadi tanpa basa-basi kita lihat kategori honorer apa aja yang lolos jadi ASN P3K di 2024 ini sesuai dengan bocoran dari Komisi 2 DPR RI Republik Indonesia. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, kami ucapkan selamat berjuang bagi para tenaga honorer. Selamat buat para pahlawan honorer di tahun 2024. Menyungguhkan peluang emas bagi 1,7 juta tenaga honorer untuk naik pangkat menjadi ASN P3K tanpa adanya seleksi. Jadi di sini Bapak Ibu yang sesuai dengan bocor dari Komisi 2 DPR RI bahwasanya ini ada salah satu ya kategori honorer yang akan lolos tanpa seleksi. Jadi berita menggembirakan ini menjadi angin segar bagi para tenaga honorer di seluruh Indonesia. Membebaskan mereka dari pertarungan sengit dalam seleksi yang memeras keringat. Namun, jangan meremehkan persyaratan khususnya ya Bapak Ibu ya. Di sini terutama batasan usia yang perlu dipahami dan dipenuhi dengan cermat oleh para honorer yang berkeinginan tinggi. Komisi 2 DPR RI mengusulkan solusi inovatif dengan memberikan apresiasi kepada kinerja para honorer. Ide mereka adalah memberikan kesempatan kepada honorer yang telah membuktikan dedikasi mereka tanpa perlu melewati ujian. Tahun 2024 menjadi waktu yang cerah bagi para tenaga honorer yang bermimpi jadi ASN P3K tanpa harus melalui seleksi yang panjang. Jadi bagi non-ASN yang menantikan berita gembira ini, maka kita akan terus simak informasinya Bapak Ibu ya. Tidak hanya soal pengangkatan P3K tanpa ujian, spekulasi sebelumnya juga menyorot kemungkinan penunjukan honorer sebagai P3K full time atau part time. Untungnya, Komisi 2 DPR RI memberikan klarifikasi penting, menegaskan perlunya pengkualifikasi yang teliti dan cermat oleh pemerintah. Aminur Rahman, anggota Komisi 2 DPR RI, menyoroti perlunya penilaian kualifikasi honorer secara detail, khususnya bagi yang berusia di atas 55 tahun. Ide cemerlangnya jika honorer telah membuktikan kemampuannya selama lebih dari setengah abad, mengapa tidak diangkat langsung menjadi P3K? Ujarnya. Aminur Rahman menyatakan, tidak usah ikut seleksi. Itu dia pengabdian sudah teruji begitu ya. Bidangnya juga sudah dikuasai. Nah, kalau pendekatannya pakai formalitas saja. Oke. Ya sudah, masa pengabdiannya itu dinilai sebagai bukti bahwa dia sudah layak untuk dikonversi langsung, otomatis menjadi P3K. Kajian detail dan komprehensif sangat diketatkan oleh Amin untuk menghindari kesalahan dalam mengkualifikasikan P3K baik paruh waktu maupun penuh waktu. Keputusan ini membawa angin segar untuk karir di tahun 2024
dan memberikan kejelasan mengenai masa depan bagi jutaan tenaga honorer yang menantikan pengangkatan sebagai ASN P3K 2024. Komisi 2 DPR RI menunjukkan komitmen kuatnya untuk melindungi hak-hak tenaga honorer dengan usulan terbaru, membuktikan bahwa keputusan ini bukanlah hal sepele. Honorer besar muncul di kalangan tenaga honorer, menginginkan pemerintah segera menerapkan langkah ini sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka terhadap negara. Langkah besar ini menjadi fokus utama pembahasan serius antara Komisi 2 DPR RI dan Menpan RB, menegaskan bahwa kualitas dan kualifikasi akan menjadi kunci utama dalam proses ini. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimart Girsang, memberikan kabar baik bahwa honorer yang setidaknya bekerja selama 5 tahun berturut-turut tanpa putus asa diangkat menjadi P3K tanpa syarat. Jadi ini sangat luar biasa ya. Dan ini adalah peluang bagi Bapak Ibu tenaga honorer yang telah meluangkan waktunya untuk mengabdi, untuk melayani publik. Proses verifikasi ketat tetap diperlukan, tapi ini adalah peluang emas bagi para pahlawan honorer yang telah setia berbakti untuk kemajuan negara. Bagi yang ingin meraih kesempatan ini, jangan lupa untuk melewati verifikasi ketat dan tercatat dalam pangkalan data BKN di pendataan non-ASN BKN.id. Jadi semoga kebijakan terbaru ini membawa keadilan dan kemudahan bagi para tenaga honorer yang telah setia mengabdi. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu untuk informasi. Sekian dan terima kasih.